Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Susi Intan Nindiasari, 2. Elida Diatri Asenani, 3. Cynthia Anantasari, 4. Gustina Salma Markolifah, dan yang kelima saya sendiri Lutfia Pratiwi. Dalam video ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai tugas akuntansi keuangan lanjutan pada case studi pertemuan 9. Untuk soal pertama yaitu buatlah ayat jurnal pada buku PT Afaf untuk akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu membuat jurnal akuisisi terkait PT Farva Januari 2020, yaitu mencatat akuisisi PT Farva pada 1 Januari 2020. Akun yang pertama yaitu investasi pada PT Farva didebet sejumlah 300 juta rupiah, dan akun kedua yaitu kas pada kredit sejumlah 300 juta rupiah. Selanjutnya membuat jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020, yaitu mencatat laba neto PT Farva tahun 2020. Akun pertama yaitu saham biasa PT Farva didebet sejumlah 200 juta rupiah, dan akun saldo laba PT Farva juga didebet sejumlah 100 juta. Selanjutnya akun investasi pada PT Farva dikredit sejumlah 300 juta rupiah. Dan yang terakhir yaitu mencatat penerimaan dividen dari PT Farva tahun 2021, yaitu kas pada debit sejumlah 20 juta dan investasi pada PT Farva sejumlah 20 juta. Untuk jawaban soal berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjawab soal nomor 2. Buatlah jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020 yaitu terdapat saham biasa PT Farva yang didebit 500 juta, saldo laba PT Farva yang didebit 525 juta, dan investasi pada PT Farva yang dikredit 1 miliar 25 juta. Untuk mengakui laba neto PT Farva 2021. Yang selanjutnya terdapat kas yang didebit 30 juta, investasi pada PT Afaf yang dikredit 30 juta. Mencatat penerimaan dividen PT Farva tahun 2021. Selanjutnya nomor 3 yaitu kertas kerja konsolidasi tahun 2020 dan tahun 2021. Sebelum menyiapkan kertas kerja konsolidasi, terlebih dahulu membuat ayat jurnal eliminasi untuk tahun 2020 dan tahun 2021. Apa itu jurnal eliminasi? Jurnal eliminasi adalah jurnal yang dibuat untuk mengeliminasi segala pengakuan penghasilan investasi pada buku entitas induk serta mengeliminasikan bagian dividen entitas induk yang diumumkan oleh entitas anak selama periode berjalan. Mengapa harus dibuat jurnal eliminasi? Jurnal eliminasi ini perlu dibuat untuk menghindari perhitungan ganda karena saat pengonsolidasian pendapatan dan beban dari entitas anak akan digabungkan dengan milik entitas induk. Berikut perhitungan nilai buku tahun 2020 dan tahun 2021. Pada tanggal 1 Januari 2020, PT Afaf melakukan transaksi sebesar 300 juta rupiah per 30% dengan saham biasa sebesar 200 juta rupiah dan saldo laba sebesar 100 juta rupiah. Pada tanggal 1 Januari 2021, PT Afaf melakukan transaksi sebesar 1 miliar 25 juta rupiah per 70% dengan saham biasa 500 juta rupiah dan saldo laba sebesar 525 juta rupiah. Dengan total PT Afaf melakukan transaksi sebesar 1 miliar 325 juta rupiah per 100% dengan saham biasa 700 juta rupiah dan saldo laba sebesar 625 juta rupiah. Berikut jurnal pada tanggal 31 Desember tahun 2020 dengan saham biasa didebit sebesar 700 juta rupiah, saldo laba didebit sebesar 625 juta rupiah, dan investasi pada PT Farva dikredit sebesar 1 miliar 325 juta rupiah.
Total eliminasi ekuitas dan investasi pada entitas anak sebesar 1.325 juta rupiah. Mengeliminasi ekuitas dan investasi pada entitas anak untuk tahun 2020. Kertas kerja konsolidasi tahun 2020. Kas PT Afaf sebesar 130 juta. Kas PT Farfa sebesar 80 juta. Jurnal eliminasi kredit 20 juta. Konsolidasinya 210 juta. Piutang PT Afaf 165 juta, PT Farfa 65 juta. Konsolidasinya 230 juta. Persediaan PT Afaf 200 juta, PT Farfa 75 juta. Konsolidasinya 275 juta. Investasi PT Afaf 355 juta. Jurnal eliminasinya kredit 300 juta, konsolidasi 355 juta. Tanah PT Afaf 200 juta, PT Farfa 100 juta, konsolidasinya 300 juta. Bangunan dan peralatan PT Afaf 100 juta, PT Farfa 200 juta, konsolidasinya 900 juta. Beban pokok penjualan PT Afaf 200 juta, PT Farfa 125 juta, konsolidasinya 325 juta. Beban penyusutan PT Afaf 50 juta, PT Farfa 10 juta, konsolidasinya 60 juta. Beban administrasi dan penjualan PT Afaf 225 juta, PT Farfa 40 juta, konsolidasinya 265 juta. Dividen PT Afaf 100 juta, PT Farfa 20 juta. Jurnal eliminasinya debit 20 juta. Total PT Afaf 2.325 juta dan total PT Farfa 715 juta. Total konsolidasinya 3.040 juta. Akumulasi penyusutan PT Afaf 450 juta, PT Farfa 20 juta. Konsolidasinya 470 juta. Utang usaha PT Afaf 75 juta, PT Farfa 60 juta. Konsolidasinya 135 juta. Utang obligasi PT Afaf 200 juta, PT Farfa 85 juta. Konsolidasinya 285 juta. Saham biasa PT Afaf 500 juta, PT Farfa 200 juta. Jurnal eliminasinya debit 200 juta. Konsolidasinya 700 juta. Saldo laba PT Afaf 225 juta, PT Farfa 100 juta. Konsolidasinya 325 juta. Penjualan PT Afaf 800 juta, PT Farfa 250 juta, jurnal eliminasi 100 juta. Dan konsolidasinya 1.050 juta. Bagian laba Farfa 75 juta. Total PT Afaf 2.325 juta dan PT Farfa 715 juta. Total jurnal eliminasi debit 320 juta dan kredit 320 juta. Konsolidasinya 3.040 juta. Kertas kerja pada konsolidasi tahun 2021. Yang pertama ada kas pada PT Afaf sebesar 230 juta rupiah. Kas pada PT Farfa sebesar 75 juta rupiah. Jumlah eliminasi pada kredit sebesar 30 juta rupiah. Konsolidasi pada PT Afaf dan PT Farfa sebesar kas 350 juta rupiah. Piutang pada PT Afaf ada 190 juta rupiah. Piutang pada PT Farfa ada 80 juta rupiah. Konsolidasi pada PT Afaf dan PT Farfa pada piutang sebesar 270 juta rupiah. Persediaan pada PT Afaf sebesar
180 juta rupiah. Persediaan pada PT Farva sebesar 100 juta rupiah. Konsolidasi PT Afaf dan PT Farva pada persediaan sebesar 280 juta rupiah. Investasi pada PT Farva ada pada PT Afaf ada 450 buahmu. Investasi pada PT Farva ke PT Afaf sebesar 405 juta rupiah. Jurnal eliminasi pada kredit sebesar 1 miliar 25 juta rupiah. Konsolidasi PT Afaf dan PT Farva pada investasi PT Farva sebesar 405 juta rupiah. Tanah pada PT Afaf sebesar 200 juta rupiah. Tanah pada PT Farva sebesar 100 juta rupiah. Konsolidasi pada PT Afaf dan PT Farva terhadap tanah sebesar 300 juta rupiah. Bangunan dan peralatan pada PT Afaf sebesar 700 juta rupiah. Bangunan dan peralatan pada PT Farva sebesar 200 juta rupiah. Konsolidasi pada PT Afaf dan PT Farva terhadap bangunan dan peralatan sebesar 900 juta rupiah. Beban pokok penjualan pada PT Afaf sebesar 270 juta rupiah. Beban pokok penjualan pada PT Farva sebesar 150 juta rupiah. Konsolidasi pada PT Afaf dan PT Farva terhadap beban pokok penjualan yaitu sebesar 420 juta rupiah. Beban penyusutan pada PT Afaf sebesar 50 juta rupiah. Beban penyusutan pada PT Farva sebesar 10 juta rupiah. Konsolidasi pada PT Afaf dan PT Farva terhadap penyusutan sebesar 60 juta rupiah. Beban administrasi dan penjualan pada PT Afaf sebesar 230 juta rupiah. Beban administrasi dan penjualan pada PT Farva sebesar 60 juta rupiah. Konsolidasi pada PT Afaf dan PT Farva terhadap beban administrasi dan penjualan sebesar 290 juta rupiah. Dividen pada PT Afaf sebesar 225 juta rupiah. Dividen pada PT Farva sebesar 30 juta rupiah. Jurnal eliminasi pada debit sebesar 30 juta rupiah. Konsolidasi pada PT Afaf dan PT Farva terhadap dividen sebesar 255 juta rupiah. Total keseluruhan pada PT Afaf sendiri, total keseluruhannya ada 2 miliar 680 juta rupiah. Total pada PT Afaf PT Farva keseluruhan sebesar akumulasi penyusutan pada PT Afaf sebesar 500 juta rupiah. Akumulasi penyusutan pada PT Farva sebesar 30 juta rupiah. Konsolidasi pada PT Afaf dan PT Farva pada akumulasi penyusutan sebesar 530 juta rupiah. Utang usaha pada PT Farva dan PT Afaf sebesar pada PT Afaf sebesar 75 juta rupiah dan pada PT Farva sebesar 35 juta rupiah. Konsolidasi pada PT Afaf dan PT Farva sebesar 110 juta rupiah. Utang obligasi pada PT Afaf sebesar 150 juta rupiah. Utang obligasi pada PT Farva sebesar 85 juta rupiah. Konsolidasi pada PT Afaf dan PT Farva terhadap utang obligasi sebesar 235 juta rupiah. Saham biasa pada PT Afaf sebesar 500 juta rupiah. Saham biasa pada PT Farva sebesar 200 juta rupiah. Jurnal eliminasi pada debit sebesar 500 juta rupiah. Konsolidasi PT Farva dan PT Afaf terhadap saham biasa
yaitu 700 juta rupiah. Saldo laba pada PT Afaf sebesar 525 juta rupiah. Saldo laba pada PT Farva sebesar 155 juta rupiah. Jurnal eliminasi pada debit ada 525 juta rupiah. Konsolidasi PT Farva dan PT Afaf terhadap saldo laba sebesar 680 juta rupiah. Penjualan pada PT Afaf sebesar 850 juta. Penjualan pada PT Farva sebesar 300 juta rupiah. Konsolidasi PT Afaf dan PT Farva pada penjualan sebesar 1.150 juta rupiah. Bagian laba PT Farva sebesar 80 juta bagian laba PT Farva kepada PT Afaf sebesar 80 juta. Konsolidasi PT Farva dengan PT Afaf sebesar 80 juta rupiah. Total keseluruhan PT Afaf dan PT Farva sendiri yaitu PT Afaf totalnya ada 2.680 juta rupiah. Total pada PT Farva sendiri yaitu ada 805 juta rupiah. Jurnal eliminasi pada debit totalnya ada 1.055 juta rupiah. Jurnal eliminasi pada kredit totalnya keseluruhan ada 1.055 juta rupiah. Total dari konsolidasi keseluruhan pada PT Afaf dan PT Farva sendiri yaitu sebesar 3.485 juta rupiah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah dalam penyampaian atau dalam salah kata, salah dalam berucap, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.